Meskipun dia tadi ceritakan di awalnya adalah orang yang salat malam, tahajudnya nggak pernah tinggal, kalau lidahnya belum dijaganya, la khaira fiha, tidak ada kebaikan bagi perempuan tadi. Dan orang semisalnya demikian juga, wahia fitnar, dia adalah ahli neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ayuhal musyahidun al-kiram, hadirin hadirat, para pemirsa dimanapun Anda berada, pernah nggak kita melihat, pernah tidak kita melihat atau kita mendengar atau kita mengetahui di dalam sebuah kampung atau di dalam sebuah lingkungan ada orang yang suka mengadu domba, bahkan di dalam sebuah keluarga atau di dalam sebuah rumah, kerjaannya suka ngadu domba saja. Ini perlu kita ketahui. Kalau ada orang seperti ini, biasanya dia tidak senang dengan orang yang diadu dombanya, baik itu orang yang dibela maupun orang yang dijatuhkan. Perlu kita ketahui, ini adalah orang yang hatinya tidak bagus terhadap orang yang dibelanya maupun orang yang dibencinya. Ayuhal musyahidun al-kiram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, apa kata baginda Rasul? La yadkhulul jannah nammam. Coba kita lihat. La yadkhulul jannah nammam. Tidak masuk surga an-nammam. Apa itu arti an-nammam? An-nammam artinya adalah namimah, yang suka memecah belah, yang suka mengadu domba orang dengan tujuan orang berantem, dengan tujuan si A dan si B tidak lagi baikan, dengan tujuan si A membenci si B, dengan tujuan si B membenci si A. Inilah namanya nammam. Maka kalau ada orang seperti ini, kata baginda Rasul, dia tidak masuk surga. Ini bukan ahli surga berarti. Kalau sudah dikatakan dia tidak masuk surga, berarti maknanya dia nggak masuk surga, bukan ahli surga. Maka kalau kita ingin mengetahui siapa-siapa saja ahli surga yang ada di muka bumi Allah, salah satunya mereka adalah sifatnya tidak akan pernah mengadu domba. Kalau ada orang yang mau mengadu domba seseorang satu dengan yang lainnya, maka ketahuilah itu bukan ciri ahli surga. Itu yang pertama, ancaman dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di dalam hadis dengan derajat yang hasan, bahwasanya ada seorang perempuan dikabarkan kepada baginda Rasul, inna fulana, ada seorang perempuan, kata laki-laki kepada baginda Rasul, usallil lail, atau kama qala Nabi, dia salat malam selalu ya Rasul, wa tasumun nahar, kalau Senin Kamis nggak pernah lupa, selalu puasa, salatnya ruku sujud selalu kepada Allah. Kemudian puasa Senin Kamis, siang hari berpuasa atau puasa Nabi Daud, semuanya terlaksanakan. Tapi ada satu masalahnya, syai' fi lisaniha, ada satu masalah, tu'zi jiranaha salitatan. Kalau berbicara, dia suka menyakiti tetangganya. Artinya saudara kaum muslimin, dia sakiti, dia adu domba, dia berkata yang tidak bagus tentang orang, dia berkata jelek, artinya nggak ada bagusnya orang di mata dia, semua jelek bagi dia. Apa kata baginda Rasul? La khaira fiha wa hiya finnar. Orang seperti itu, kata baginda Rasul,
meskipun dia tadi diceritakan di awalnya adalah orang yang salat malam, tahajudnya nggak pernah tinggal, puasa Senin Kamisnya selalu terlaksana, atau puasa yang lainnya lah umum. Kalau lidahnya belum dijaganya, la khaira fiha, tidak ada kebaikan bagi perempuan tadi. Dan orang semisalnya demikian juga, wahia fitnar, dia adalah ahli neraka. Kemudian selanjutnya, dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Coba perhatikan. Tidak dikatakan beriman seorang mukmin itu sebelum dia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Ini harus kita perhatikan. Artinya ada ancaman memutuskan tali silaturahim, dan Rasulullah juga ada sebuah perintah menyampaikan, bahkan dari firman Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Dalam sebuah hadis juga dikatakan al muslim akhul muslim. Muslim itu saudara orang muslim, itu masih muslim yang mungkin bukan saudara seayah semama, bukan sepupu, bukan satu nenek, bukan satu kakek sama kita. Yang namanya muslim tetap saudara kita. Maka bagaimana dengan saudara yang dekat? Maka di sini sangat besar sekali ancamannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW bagi mereka yang suka mengadu domba, bagi mereka yang suka memecah belah, bagi mereka yang suka menyebarkan kabar hoax, bagi mereka yang suka mengatakan sesuatu yang tidak baik tentang orang lain padahal itu bukan urusannya. Maka kalau kita adalah orang yang cerdas, maka sangat cocok sekali kita mengikuti sebuah perkataan ulama. Ada ulama mengatakan, pepatahnya begini, ketika engkau menyampaikan keburukan orang lain, jika itu benar maka engkau mengadu domba, jika itu salah maka engkau telah memfitnah dia. Jadi artinya ketika kita menyampaikan keburukan orang lain kepada orang lain, itu artinya kalau kita benar, kita sedang mengadu domba seseorang. Ketika kita salah, maka di sana kita telah menfitnah seseorang. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Hadirin hadirat, para penonton dimanapun antum berada, kita umat Islam seperti kata baginda Rasul, la yu'minu ahadukum, maka enggak dikatakan beriman. Artinya la di sini kan la nafi ini, maka sebagian para ulama mengatakan la al-kamaliyah, artinya kesempurnaan iman. Maka iman seseorang tidak sempurna sebelum dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Saudara di sini siapa? Apakah saudara seayah? Apakah saudara sepupu? Semua umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita cintai. Maka ketika seperti ini keadaannya, yang bukan sedarah dengan kita pun harus kita cintai, maka bagaimana yang sedarah? Hadirin hadirat, para pendengar, para penonton dimanapun anda berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hati kita ini lembut, jadikan kita orang-orang yang senantiasa menerima sebuah nasihat, menerima sebuah masukan. Karena ketika seseorang dapat menerima nasihat, maka kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, ketika orang bodoh engkau nasihati, dia akan marah dan membencimu, dan ketika orang pintar engkau nasihati, dia akan berterima kasih kepadamu dan menerima nasihat tersebut. Maka ketika kita mendengar sebuah nasihat, apa yang akan terjadi pada kita? Marahkah kita kepada seseorang atau merasa bersyukurlah kita kepada seseorang? Maka itu sesuai dengan firman Allah, innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang dapat menerima pelajaran itu adalah ulul albab. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang cerdas. Makanya di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, fa'tabiru, ambillah pelajaran ya
ulil absar. Fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai ulil absar. Siapa ulil absar? Apa makna ulil absar? Ulil absar ini adalah orang yang memiliki pandangan. Siapa yang mereka memiliki pandangan? Tentu mereka juga adalah orang cerdas. Maka ketika ada sebuah nasihat sampai kepada seorang kaum muslimin yang lainnya dan dia menerima dan bersyukur kepada Allah, orang cerdas, maka ketika tidak, na'udzubillah, berarti Anda bukan termasuk orang cerdas menurut Al-Quran dan menurut hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu juga menurut Ali radhiyallahu an. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairal jazaa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.